Belakangan istilah Raja Jawa ramai diperbincangkan warga 62. Istilah tersebut mencuat dalam pernyataan Ketua Umum Partai Golkar terpilih Bahlil Lahadalia pada pidato musyawarah nasional ke-11 Partai Golkar di Jakarta. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini saya kasih tahu. Sontak, istilah Raja Jawa ini pun langsung mengundang respon dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan hashtag Raja Jawa ini dengan cepat langsung viral di berbagai media sosial hingga menuai berbagai asumsi publik. Bahkan tak sedikit yang menilai istilah Raja Jawa hanya akan menimbulkan berbagai polemik karena tak sejalan dengan kondisi politik Indonesia. Pengamat budaya Jawa, Bagiono menyebut, gelar Raja Jawa tidak hanya mengacu pada posisi politik saja, tetapi juga mencerminkan kekuasaan dan pengaruh budaya yang luas. Raja-raja Jawa umumnya dianggap sebagai sosok pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat atau rakyatnya. Sosok raja seringkali dilihat sebagai figur sentral dalam penyelenggaraan upacara adat dan keagamaan, serta sebagai pelindung kebudayaan lokal. Sehingga raja dikenal sebagai sabda Baginda Ratu, yaitu pemegang kekuasaan dan keputusan tertinggi yang mau tak mau, suka tidak suka, rakyat harus menurut kepada rajanya. Raja Jawa itu adalah raja yang sangat diagungkan. Satu pertama karena memang kerajaan dari lahirnya Majapahit. Dalam arti berhubungan dengan persatuan Nusantara ya pada waktu itu sampai ke Malaysia, dan ada sumpahnya yaitu Sumpah Palapa itu memang dari orang Jawa itu sebagai simbol sesuatu yang sangat diagungkan dan sangat orang berpengaruh, dan Sabdo Pandito Ratu ya, dalam arti lebih dari kekuasaan republik cakupannya. Jadi Raja Jawa itu adalah Sabdo Pandito Ratu dalam arti satu kalimat, mau tidak mau rakyat harus menurut. Meski begitu, keberadaan raja tidak serta-merta menjamin sebuah kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satunya tentu kisah kelam ketika pemerintahan Amangkurat I yang berkuasa pada kurun waktu 1646 sampai 1677. Sejak menjadi orang nomor 1 di Mataram, Amangkurat I berupaya mengkonsolidasikan kerajaan Mataram dan melakukan sentralisasi pemerintahan. Amangkurat I di resi sejarahnya itu ingin menguasai semua yang ada di kerajaan-kerajaan kecil, termasuk di Demak, pada waktu itu ya, pada masanya, di sekitarnya, dengan melakukan penekanan secara paksa terhadap kerajaan di wilayahnya, dan itu menimbulkan suatu kontroversi ya di kerajaan-kerajaan kecil tersebut gitu. Pada waktu itu, pada masa kerajaan Mataram Islam Amangkurat I itu, dalam waktu 30 menit Raja Amangkurat I membantai 6.000 ulama. Sayangnya, semua dilakukan dengan cara-cara bengis, bahkan tak segan menghabisi para penentang, baik di kalangan istana atau di daerah. Kekejaman Amangkurat I semakin menjadi-jadi sepanjang mengemban masa jabatannya. Bahkan tradisi bunuh-membunuh sudah menjadi hal wajar yang dilakukannya. Pada waktu itu, pada masa kerajaan Mataram Islam Amangkurat I itu, dalam waktu 30 menit Raja Amangkurat I membantai 6.000 ulama. Alasannya karena memang ulama-ulama pada waktu itu dianggap membelot dan bersinggungan dengan adiknya yang melakukan kudeta, yaitu Mas Alit ya. Lantas, menjadi pertanyaan besar, sosok Raja Jawa manakah yang ada dalam benak Bahlil Lahadalia ketika mencetuskan pernyataan tersebut?
Kalau Pak Presiden kita dulu namanya Mulyono, berarti dia dulu punya penyakit itu. Pak Mulyono itu bagus tulang punggung keluarga. Beberapa waktu lalu, jagat maya dihebohkan dengan panggilan nama kecil Presiden Jokowi, yaitu Mulyono. Nama yang memiliki arti mulia ini ternyata dianggap kurang cocok dan membuat pemiliknya sering sakit-sakitan. Karenanya, nama Mulyono kemudian diganti Joko Widodo. Benarkah nama berpengaruh pada pemiliknya sehingga ada istilah keberatan nama? Selengkapnya di Secret Story. Pepatah menyebut nama adalah doa. Tentu ada benarnya. Setiap nama mengandung harapan dari orang tua akan menjadi apa anaknya kelak. Tetapi di luar itu ada juga istilah keberatan nama yang justru dianggap akan membawa sial hingga sang anak mengalami sakit-sakitan. Bahkan dua sosok presiden kita diketahui berganti nama ketika masa kecilnya, Soekarno dan Joko Widodo. Apakah memang benar bahwa nama bisa menjadi pangkal dari nasib sial yang melanda? Menurut aku bisa setengah iya setengah enggak, karena kayak misalkan katanya mitos kan nama itu keberatan, misalkan kita cari tahu dulu kenapa nih kok bisa sih keberatan, misalkan kok sakit-sakitan dicari dulu misalkan sakitnya karena apa. Kebanyakan ya itu kan artinya doa ya, tapi di balik itu aku percaya kalau misalkan emang nama itu dikasih makna sama orang tua itu emang diberatkan buat kita sendiri ngewujudin gitu. Tak hanya sang proklamator Soekarno yang berganti nama dari Kusno Sosrodihardjo, Presiden Joko Widodo pun juga mengungkapkan bahwa dirinya juga diganti nama oleh orang tua ketika dirinya masih kecil. Jokowi yang lahir pada Juni 1961 di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Surakarta, awalnya dinamakan Mulyono oleh orang tuanya. Namun nama Mulyono yang berarti mulia tersebut tidak lama disandang putra pertama pasangan Wijiatno dan Sujiatmi Notomiharjo. Karena sakit-sakitan, Mulyono pun diubah menjadi Joko Widodo yang berarti anak laki-laki yang selamat dan sejahtera. Perubahan nama tersebut dianggap menjadi salah satu penyebab kesehatan masa kecil Jokowi berangsur pulih. Kalau Pak Presiden kita dulu namanya Mulyono, berarti dia dulu punya penyakit itu. Padahal dari nama dia yang dulu, Pak Mulyono, itu bagus tulang punggung keluarga. Tapi pasti nama itu pasti digunakan untuk keluarga, kan? Sekarang nama Pak Presiden kita Pak Jokowi. Dari nama Pak Jokowi itu orangnya pintar, hitung-hitungannya pintar. Orang nggak bisa, dia bisa. Itu dari nama ya. Tapi kalau dia punya nama kayak itu bagi Bunda tuh bagus. Tulang punggung keluarga dan punya keahlian dan kepintaran yang luar biasa itu. Kalau itu kadang itu kan nggak cocok dari badannya dia. Jadi kalau nggak diganti itu bawaannya bisa jadi penyakit. Terus bisa jadi bawaannya marah aja kayak orang stres gitu. Kepercayaan tentang kabotan jeneng atau nama yang terlalu berat bukanlah hal baru. Sejak zaman dahulu, masyarakat Jawa telah meyakini bahwa nama memiliki makna dan kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Nama yang terlalu berat bahkan diyakini bisa membawa dampak negatif karena si empunya nama tidak sanggup untuk menyandang nama tersebut. Dari situlah datang berbagai macam nasib sial, ketidakbahagiaan, atau penyakit. Itu bukan mitos ya. Itu memang kalau menurut Bunda itu apa ya? Kalau nggak cocok di badan dia, kita kasih nama ya gitu penyakit. Tapi bukan mitos itu. Susah dibuktikan juga ya? Iya, susah dibuktikan. Nggak ada mitos-mitosnya juga yang katanya ada pengikutnya gitu. Bukan gitu.
Proses ganti nama biasanya melibatkan ritual sederhana seperti selamatan dengan bubur merah putih, doa, dan jajan pasar. Masyarakat Jawa percaya bahwa bubur merah putih dibuat sebagai simbol untuk menolak bala atau menghindarkan manusia dari kesialan dan keburukan. Tak heran jika bubur ini kerap disajikan pada acara kelahiran, ulang tahun, pernikahan, musim panen, dan lainnya. Tetapi seiring perjalanan waktu, beberapa orang memilih untuk mengganti nama secara langsung. Terus kayak ada juga misalnya ketan kuning itu kasih ayam tuh di upah-upah namanya itu kalau orang kami ya. Terus nanti diganti nama itu untuk apa? Mengambil semangat orang yang bersangkutan karena nama dia kurang bagus. Karena itulah dalam budaya Jawa mengganti nama bukanlah hal yang tabu. Bahkan ada tradisi khusus yang disebut ganti jeneng tuo atau mengganti nama tua yang dilakukan bagi para calon mempelai lelaki. Tujuannya adalah sebagai pengingat bahwa mereka telah dewasa dan bertanggung jawab atas keluarga mereka sendiri. Saya pernah tinggal di Solo 15 tahun. Nama kecil saya dulu panggilannya Ama, gitu. Ama Asmara Kusma. Begitu saya pindah Jakarta, kakek saya bilang, bukan kakek saya sih, kakek spiritual saya bilang, nama kamu diganti aja supaya lebih ngerejekeni. Jadi nama saya diganti Subiakto Priyosutarsono. Nah, buat orang Jawa ganti nama kecil menjadi nama besar itu biasa. Bukan hal yang aneh-aneh, saya pun mengalami. Jadi, apakah itu lebih ngerezekeni, apa itu lebih punya rezeki, ya itu terserah value yang ingin dicapai apa gitu. Nama juga tak melulu soal mitos belaka. Bagi para pesohor ataupun pejabat, banyak yang mengubah namanya demi hoki ataupun lebih enak didengar. Bahkan banyak juga yang memiliki nama singkatan atau nama beken agar tetap dikenal dan mudah diingat. Coba kalau zaman dulu, misalnya Hamengkubuwono, panjang orang masih hafal gitu. Kan lama-lama anak muda disingkat jadi HP gitu. Tahun 2004, saya campaign untuk Pak SBY JK. Nah, pada waktu itu dikasih nama Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Wah, banyak banget gitu ya. Ingatan orang itu nggak bisa terlalu panjang. Jadi saya usulkan, Pak, gimana kalau disingkat aja Pak namanya? SBY gitu. Wah, boleh juga aja SBY gitu. Terus karena Pak Susilo Bambang Yudhoyono ini bersedia disingkat jadi SBY, maka Yusuf Kala pun jadi disingkat dari JK. Meski kini nama semakin variatif, Bunda Ratu Ayu menyebut ada sebuah cara dalam dunia spiritual untuk memastikan nama anak tersebut baik adanya. Kalau Bunda ya menyuruh orang yang baru melahirkan, dia pingin nama anaknya bagus nih. Jadi Bunda suruh nih pilih 3 nama, terus dikasih beras ya, ditaruh beras dibungkus beras lah, ya kan, ditaruh di bawah bantal anak yang baru lahir. Kan belum dikasih nama tuh, lihat tuh ada penyusutan nggak? Kalau dia susut jangan dipilih, ya kan. Yang kedua susut lagi jangan dipilih. Lihat, yang ketiga itu normal, misalnya bagus nih, nggak ada susut, itu yang dipilih. Berarti ada kebahagiaan di dalam diri anak itu, ada kesuksesan kalau menurut Bunda.
Meski begitu, tak ada satupun yang bisa memastikan apakah nama memang punya pengaruh pada nasib manusia. Tetapi terlepas dari segala mitosnya, semua pasti sepakat bahwa nama harusnya mencantumkan sesuatu yang baik. Bahkan dalam pandangan Islam, nama bahkan tak hanya terkait di dunia fana ini. Nama juga disebut dan dipanggilkan kepada manusia ketika hari kiamat. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Pak Bahlil agak kurang hati-hati bahwa presiden yang hari ini adalah Raja Jawa. Menurut aku pribadi kayak semua orang tuh bakal tahu itu bakal merujuk ke siapa ya. Tapi menurut aku sebagai pejabat publik apalagi menteri seharusnya dia nggak mengeluarkan statement tersebut. Semua orang tuh tahu sih kayak ini siapa sih yang diomongin. Tapi kalau misal kita lihat dari perspektif pemerintahan, mungkin itu tidak etis untuk dilakukan ya. Apalagi kan itu sebagai atasan. Lantas, siapa sebenarnya sosok penyandang gelar Raja Jawa yang dihembuskan oleh Bahlil Lahadalia? Feral Uzil, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, punya pendapat yang berani. Terlepas dari menganggap hal tersebut tidak pantas untuk dilontarkan, Feral tak segan menyebut siapa sosok yang dimaksud Bahlil sebagai Raja Jawa. Jadi kalau bicara sosok yang dimaksud, ya saya melihat Raja Jawa saat ini adalah Raja Jawa yang sangat mencintai keluarganya, terutama anak-anaknya gitu. Ya sosok ayah panutan lah, tetapi tidak untuk menjadi sosok presiden panutan buat rakyat Indonesia. Faris Widiatmoko selaku pengamat politik dari Lembaga Survei dan Konsultan Politik menyebut, istilah Raja Jawa yang dilontarkan oleh Bahlil memang mau tak mau akan direspon oleh publik. Asalnya, kesan raja sebagai sosok yang punya kekuasaan tak terbatas tentu berlawanan dengan konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Memang dengan gaya beliau pidato, speech gitu ya, itu menggunakan bercandaan gitu. Kadang memang kita sulit mengucapkan sesuatu secara lugas dan tegas. Kadang kita sisipkan kebenaran itu lewat bercandaan gitu. Dan ternyata itu mengundang perhatian publik. Kalau majas itu digunakan untuk merujuk demokrasi Indonesia hari ini, tentu rujukannya adalah pada pucuk pimpinan. Karena raja itu adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kalau hari ini ya presiden. Artinya, uniknya, Faris menduga bahwa istilah tersebut dilontarkan untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sosok Raja Jawa yang telah berhasil menjadikannya Ketua Umum Golkar. dan jangan lupa malam hari ini saya Yang pertama, Pak Bahlil sedang mengucapkan rasa terima kasih karena lewat mekanisme Munas luar biasa di Golkar, beliau bisa menjabat sebagai Ketua Umum yang memang sudah santer sebelum-sebelumnya. Dia juga di sela-sela sebelum membicarakan soal Raja Jawa, itu kan beliau bicara dulu soal DNA Golkar sebagai partai yang dekat dengan penguasa. Apakah Bahlil sedang merujuk pada sosok Jokowi? Tidak ada yang bisa mendefinisikan secara pasti. Apakah ini menjadi simbol perang terhadap partai lain yang menguasai kancah pertarungan di Jawa Tengah? Juga tidak ada yang bisa memastikan. Hanya saja jika merujuk sejarah, kerajaan di Jawa justru punya catatan yang tidak seluruhnya gemilang. Meski disebut sebagai kunci, kerajaan di Jawa justru seringkali diwarnai dengan perpecahan. Pak Bahlil itu agak kurang hati-hati ketika menyebut bahwa presiden yang hari ini adalah Raja Jawa. Kenapa? Karena begini, kita lihat dari berbagai macam karya sejarah dan juga politik Jawa ya. Raja Jawa itu bukan suatu kekuatan atau entitas atau pemimpin politik yang all powerful. Dia bukan sesuatu kedudukan yang sangat stabil. Yang menyedihkan, perpecahan tersebut seringkali diawali dari perang saudara yang ujung-ujungnya perebutan kekuasaan. Jawa itu adalah suatu negeri yang dia konsep kekuasaannya sangat rapuh.
Dan itu kita alami sejarahnya. Majapahit berganti Demak, Demak berganti Pajang, Pajang berganti Mataram, Mataram pecah menjadi 2, kemudian pecah lagi, sangat rapuh. Karena ada kepercayaan, ada euforia yang mungkin tidak disadari oleh banyak masyarakat, bahwa setiap kali terjadi pergantian kekuasaan, itu mereka mendapatkan keuntungan yang realistis.